Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Kuntari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Video ini berisi tentang aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nah, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari Tripusat Pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila serta tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dalam aksi nyata ini diantaranya adalah 1. Terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. 2. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. 3. Menguatkan karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, serta bernalar kritis. Ini masa tindakan yang akan dilakukan diantaranya mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, dan terakhir melakukan evaluasi serta refleksi. Untuk melakukan tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama. Terus sholawat beriringan salam, tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dibawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, penuh ilmu dan berkah seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, untuk itu sebelum dipaparkan oleh Ibu kita Reni Kuntari, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator pagi hari ini, kami persilakan kepada Ibu Reni untuk menyajikan tentang budaya positif. Kami persilakan. Baik.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan aksi nyata dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak dan Ibu guru, sebelum kita masuk ke materi, kita harus lebih paham terlebih dahulu budaya positif itu apa. Konsep inti dalam budaya positif ini ada 8 konsep yang akan kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Maksudnya perubahan paradigma belajar di sini yang mana kita ada perubahan dari kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai apa yang ada di sekolah kita ini? Nilai kebajikan atau kebaikan yang bagaimana yang ingin kita terapkan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita sebagai manusia biasa ini memiliki kebutuhan dasar. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan contoh kebutuhan dasar manusia itu ada berapa. Berikut motivasi perilaku manusia. Nah, sebagai manusia biasa kita bertindak atau melakukan sesuatu itu pasti ada dorongan atau motivasinya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, disinilah peran atau posisi guru itu terhadap muridnya bagaimana saja. Nanti akan kita perjelas dan kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya konsep inti budaya ini yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas sudah pernah dibuat di dalam kelas, terutama wali kelas masing-masing. Ya, Bapak Ibu, sudah pernah membuat keyakinan kelas? Sudah. Oke, yang terakhir ini yang sangat penting. Ketika ada permasalahan pada siswa kita, yang biasanya dulu kita belum mengenal konsep segitiga restitusi ini, guru ini hanya sebagai pembuat rasa bersalah siswa. Tapi pada penerapan kurikulum merdeka ini akan kita pelajari dan kita kupas tuntas satu persatu apa itu segitiga restitusi. Nah, melalui pembelajaran dengan paradigma, di sini akan kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, kreatif. 4, bernalar kritis. Ke-6, mandiri. Ke-5, mandiri. Ke-6, beriman dan bertakwa ya. Oke, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran berdiferensiasi, Bapak atau Ibu guru di sini apakah sudah tahu sebelumnya diferensiasi itu apa? Belum terlalu memahaminya. Kira-kira adakah gambaran sedikit tentang pembelajaran diferensiasi ini yang Bapak Ibu ketahui sedikit saja?
Iya Ibu, sebenarnya ini kita sudah kita terapkan dari dulu. Cuman ada istilah saja yang baru ya Bu. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengadakan dulu atau kita memberikan angket atau kita bertanya. Banyak metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Miskonsepsi tentang teori. Nah, di sini dapat kita lihat ilustrasi guru mengontrol, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membakar karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dan selanjutnya lagi, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini artinya kesalahan kita sebelumnya. Sebelum kita mengenali kurikulum merdeka, ini miskonsepsi, kesalahan pemikiran kita. Yang dulunya kita jika anak bersalah harus saat itu juga entah itu kita berikan hukuman, entah itu kita berikan nasihat atau tindakan yang agak keras. Nah, nanti itu akan kita pelajari pada segitiga restitusi. Nah, untuk mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori. Di sini ada beberapa stimulus respon. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita semua. Teori kontrol yang kita gunakan yaitu realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi kita sekarang tidak bisa menyamaratakan kebutuhan siswa itu. Setiap kita masuk kelas, kita tidak bisa memberikan satu rancangan pembelajaran kita. Jadi memang harus kita sesuaikan biar keadaan di dalam kelas itu mengasihkan dan menyenangkan. Stimulus respon. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrol yang dipakai yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol yang dipakai yaitu berusaha kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, inilah ya Bapak Ibu kebiasaan kita selama ini ya. Selalu memandang kalau orang itu salah, udah kita cek itu kesalahan mereka ya. Nah, teori kontrol yang kita pakai itu sebaiknya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak kita ini mungkin membuat kesalahan, tapi mungkin di luar kesalahannya itu ada tujuan. Entah itu dia hanya sekedar mencari perhatian terhadap kita, karena mungkin di rumah memiliki latar belakang masalah yang berbeda. Terus stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sering gak kita terasa dikontrol, terasa tertekan? Bapak Ibu semua di sini sering gak? Ada sekali-kali, pasti kita ada ya Bu ya, merasa entah itu dari keluarga, entah dari teman ataupun orang lain, ada sesuatu hal yang bisa mengontrol diri kita. Nah, teori kontrol yang kita pakai itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang mantap kalau bisa mengontrol orang lain ya. Sebenarnya itu tidak bisa kita mengontrol orangnya. Mungkin dia bisa, tapi pasti dalam hati nuraninya itu bertentangan
Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Teori kontrol yang dipakai yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, ini yang seringnya kita dalam kehidupan itu mencapai sesuatu pasti ada menang ataupun kalah. Teori kontrol yang kita pakai yaitu model berpikir menang-menang. Jadi kita harus punya jiwa yang positif, yaitu jangan menyerah sebelum berterang. Misal kita melakukan sebuah kegagalan, jangan kita mau menyerah terlebih dahulu, maju dulu. Jangan kita negatif thinking. Sudahlah, kalau seperti ini saya rasa mau lulus ya lulus, tidak ya tidak. Ada prinsip kita seperti itu, Bapak Ibu? Iya, jangan sampai kita seperti itu. Pokoknya saya harus lulus. Ya Bu Sarini, kita wajib lulus mengikuti sesuatu itu ya. Jadi jangan kita mempunyai pemikiran menangnya menang, kalah ya kalah. Itu pokoknya maju terus, harus menang. Nah, selanjutnya di sini kita masuklah pada materi kita tentang disiplin positif. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan ataupun reward ataupun ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita yaitu mengarahkan peserta didik agar mampu memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada beberapa teori tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Ibo Primary Years Program: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, keterampilan hidup atau life skill ini dapat dipercaya dengan lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, tadi yang kita bilang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Bertahan hidup, butuhkan kita
butuh. Selain untuk bertahan hidup, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Siapa yang tidak butuh? Butuh ya, kita kasih sayang dan ingin diterima oleh orang lain. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, penguasaan ini salah satu motivasi manusia untuk bertahan hidup ya. Dan yang keempat, kebebasan. Kita memiliki kebebasan dalam hal apa saja selagi itu tidak melanggar norma-norma yang ada. Dan yang terakhir, butuh kita untuk sesuatu yaitu kesenangan. Jadi tidak muluk-muluk kita selalu sedih ya. Kita butuh hiburan, butuh refreshing, jalan-jalan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Hukuman ini contohnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah. Terus selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis ya. Nah, hukuman inilah yang akan kita pelan-pelan kita hindari sebagai guru. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Murid tetap tidak nyaman jika kita memberikan suatu hukuman. Nah, sikap guru itu selalu sebagai monitor. Nah, yang terakhir itu restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti saya ada beberapa contoh video restitusi yang sudah saya buat kemarin bersama siswa saya ya di sini Bapak Ibu. Nanti bisa kita tonton bersama-sama. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira kita sebagai guru sebelum mengenal kurikulum ini posisi kita di mana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau atau manajer? Sebagai apa Bapak Ibu? Manajer kontrol. Manajer kontrol itu sudah tahapan yang paling sempurna. Ya, hendaknya memang seharusnya kita sebagai guru itu bisa memanage atau mengontrol siswa kita di posisi kontrol sebagai manajer. Tapi kalau saya pribadi itu masih posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah jika siswa saya bersalah. Jadi itu yang akan nanti pelan-pelan kita sama-sama perbaiki. Begitu Pak? Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat kalau kita sebagai penghukum itu biasa kalimat yang kita gunakan. Patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, itu sebagai penghukum ada sesuatu kalimat ancaman. Terus kamu selalu saja salah. Ini kalimat yang sering kita lontarkan jika posisi kontrol kita sebagai penghukum. Itu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini jika kita memberikan tugas kepada siswa kita ya, pasti kalimat ini sering kita lontarkan kepada siswa kita yang lama mengumpulkan tugasnya. Di sini ada juga contoh kalimat pembuat merasa bersalah. Nah, di sini posisi guru dia tidak sebagai penghukum tadi. Di sini dia membuat siswanya itu terasa dia bersalah dengan beberapa contoh kalimat, misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak atau ibu ini harus memberitahu kamu ya?
Jadi posisi guru di sini tidak langsung sebagai penghukum, tapi dia memberikan beberapa kalimat sindiran biar siswanya itu merasa bersalah. Terus contohnya lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa yang akan terjadi? Nah, di sini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah terhadap siswanya. Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai guru boleh juga sebagai teman. Jadi siswa kita ini bisa kita anggap sebagai teman kita. Misal jika dia melakukan kita meminta tolong atau meminta bantuannya, ayolah nak, bantu bapak ya. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, biasanya itu kan kalimat yang kita lontarkan seperti itu kepada teman sebaya kita. Nah, tapi dalam hal ini guru juga bisa menjadikan posisi kontrol dirinya sebagai teman kepada siswanya. Oh ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, itu contoh beberapa kalimat. Nah, di sini ada juga contoh kalimat posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu berarti kira-kira apa ya pemantau, Bapak Ibu? Iya, hanya sekedar mengawasi anak itu mau berbuat kesalahan, no problem, mau berbuat kebaikan, no problem, hanya sekedar dilihat saja. Tapi jika ada kesalahannya, langsung keluar kalimat peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu langgar? Hanya seperti itu saja posisi kontrol guru jika sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu biasanya dia menggunakan kalimat apa yang kita yakini jika siswa kita itu membuat sebuah kesalahan. Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi kontrol yang seharusnya kita sebagai guru yang lebih baik itu yaitu sebagai manajer ini. Nah, dalam membuat budaya positif di sekolah itu kita juga perlu membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu perlu? Bapak dan Ibu semua di sini, perlukah kita membuat keyakinan kelas? Perlu ya Bapak Ibu, ya karena untuk membuat keyakinan kelas itu kita perlu bersama siswa kita, terutama jika kita sebagai wali murid ya, sebagai wali murid ya, wali kelas ya, wali murid, Pak ya Pak Bu. Lanjut. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu pembentukannya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau menyeluruh yang mudah dipahami, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah, sehingga mudah untuk kita menerapkannya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini dibuat dalam pernyataan positif. Berarti kita harus menggunakan kalimat yang positif. Contoh kalimat positif. Bisa kita membuat keyakinan kelas. Dilarang datang terlambat. Nah, kira-kira kalimat dilarang itu merupakan kalimat positif atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, ya. Jadi kita hilangkan kata dilarang. Jadi apa yang benar? Yang benarnya datanglah tepat pada waktunya. Nah, itu contoh kalimat pernyataan positifnya. Boleh lanjut lagi, Pak?
kita ada segitiga restitusi. Yang tadinya kita bingung apa itu segitiga restitusi. Duduk ibu dulu, kita satu ini terlambat ya Bu. Iya. Iya, jadi ini salah satu contoh kita, tidak boleh kita marahin ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog atau percakapan yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan siswa yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, di sini ada piramida segitiganya ya Bapak Ibu, yaitu ada 3 restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah proses dari sebuah pembelajaran. Contohnya dengan kalimat yang sering kita lontarkan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusinya itu bagaimana. Kamu berhak berbuat begitu. Pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya ini kita menggunakan beberapa kalimatnya, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara unsur intrinsik, yaitu biasanya kita menggunakan kalimat apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu contoh kalimat kita menanyakan keyakinan kelas. Baik, akan saya tampilkan video contoh segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, contoh saya membuat demonstrasi konseptual pada modul budaya positif. Nah, di sini ada contoh video rekaman saya dan siswa kita mengerjakan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin laptopnya ada kesalahan, itu suaranya tidak mau keluar, tapi bisa dilihat dari video percakapan ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Suci siswa kita ini dia membuat kesalahan, yaitu tadi kesalahannya itu marah dengan
si Rido, karena Rido ini mencontek pekerjaannya, sering kali mencontek. Nah, ketika dia marah, ini dia tidak bisa mengkontrol dirinya, jadi sampai dia memukul meja. Tapi untungnya siswa kita satu ini dia tidak sampai meninju atau menendang si Rido ya, hanya sekedar marah sampai menggebrak meja saja. Nah, di sini saya membuat restitusi segitiganya. Sayangnya Bu, suaranya tidak keluar. Iya, tadi tidak apa-apa. Nanti ditonton aja di YouTube saya. Sudah saya share. Baik Bapak Ibu, dari paparan yang telah panjang tadi dari awal tadi tentang budaya positif di sekolah yang ingin kita terapkan bersama. Di sini Bapak atau Ibu adakah pertanyaan yang ingin disampaikan untuk perbaikan saya pribadi untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dan juga untuk kepentingan kita bersama di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang keyakinan kelas. Kebetulan kan saya wali kelas 7, jadi memang di kelas 7 sudah ada keyakinan kelas yang telah dibuat oleh siswa sendiri. Salah satunya adalah berkata sopan, kaitannya tidak, kalau kata itu kan tidak boleh berkata kotor ya. Iya, tidak boleh. Tetapi setelah dibuat keyakinan kelas itu masih banyak sekali yang melanggar keyakinan kelas itu. Nah, solusinya itu bagaimana? Kalau misalnya kita menghukum siswa tidak boleh, apalagi pertama kemarin saya terapkan karena ditegur beberapa kali itu, yang hari ini si A, besok si B lagi, karena kita tahu sendiri kan, anak-anak kita ini kan sudah kebiasaan atau sudah jadi apa ya, bahan ini dia sehari-hari berkata kotor. Jadi setelah ditegur 1, 2, 3 kali masih terulang lagi. Nah, itu kira-kira solusinya bagaimana Bu, kecuali menghukum siswa? Terima kasih. Ya, ini PR kita bersama ya Bu ya. Karena selain di sekolah, siswa kita tentunya juga memiliki kebiasaannya di rumah ya Bu. Berarti itu ada beberapa faktor pendukung lainnya. Salah satunya faktor pendukung di lingkungannya, yaitu lingkungan rumahnya. Kita ketahui di desa kita ini masih sering anak kita ini kadang keceplosan ya Bu. Depan guru pun sering kita mendengarkan perkataan kotor mereka. Nah, disinilah kuasa kita sebagai guru itu apa? Kita dilarang untuk memarah ya Bu. Jadi kita gunakan aja posisi kontrol kita tadi, yaitu sebagai teman Bu. Kita dekati, kita berusaha berbicara pelan-pelan terhadap anak tersebut ya Bu. Mudah-mudahan dengan sendirinya bisa sadar. Tapi kalaupun tidak sadar, mau nggak mau kita pasrah saja pada yang di atas Bu. Karena kita memberi hukuman itu tidak boleh. Ya kan Bu, seperti itu. Karena anak-anak zaman now ini agak kesulitan kita mengatur mereka ini Bu. Kita kasih tahu saja itu tidak bisa 1 atau 2 kali. Bahkan berkali-kali pun juga sangat amat susah kita laksanakan. Ya, jadi selain kita terus berusaha, kita pelan-pelan menghadapi. Mungkin dengan seiringnya waktu berjalan, mungkin ada perubahan untuk dirinya sendiri. Tapi tentunya itu kita sebagai guru di sini harus bekerja sama ya Bu. Jangan yang satu guru melarang, satu gurunya itu cuek,
itu saja Bu, kerjasama kita sesama guru. Tidak apa-apa, materi kita juga sudah cukup, tadi sudah selesai. Sekarang kita sesi curhat atau tanya-tanya seputar kegiatan disiplin sekolah kita. Ayo Ibu. Terima kasih. Ibu mau nanya, gimana cara kerjasamanya antara guru supaya tidak terjadi ada yang biar sepakat untuk kita ke siswa, biar tidak ada salah paham antara guru yang satu dengan yang lain. Soalnya kadang kan kita tidak sama pemikiran antara guru satu dengan guru yang lain. Terima kasih. Itu Bu ya, dalam hal ini kerjasama yang seperti apa yang ingin kita laksanakan ya Bu, agar searah tujuan kita ini, yaitu kita sebagai guru tentunya kita harus saling terbuka. Jadi jika kita ngobrol dengan guru yang satu, apa yang kita sampaikan itu hendaknya kita sampaikan juga dengan guru yang lainnya. Jadi tidak terjadi miskonsepsi ya Bu. Jadi tidak terjadi kesalahan pendapat kita. Jadi kembali ke intern diri kita sendiri untuk memperbaiki ini. Kita satukan visi dan misi tujuan kita itu di sekolah ini untuk apa. Jadi kita sebagai guru hendaknya kerjasama yang seperti itu saling terbuka saja. Bagaimana Bu? Kira-kira? Sependapat dengan Ibu, setuju. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kita ya Ibu silakan bertanya. Kita curhat Bu di sini karena saya pun juga masih mengabal-ngabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin ini ilmu baru bagi kita, budaya positif itu baru-baru inilah kita dengar. Ini merupakan program pemerintah yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Mungkin di sekolah yang unggul atau sekolah-sekolah yang sudah seperti tingkatnya sudah tinggi, mungkin budaya positifnya sudah langsung cilebek, langsung bisa diterapkan. Tapi untuk sekolah-sekolah yang seperti sekolah kita, budaya positif itu tidak bisa kita laksanakan secepat mungkin, tetapi tahap demi tahap. Kita tahu tingkah laku anak kita ini mulai dari SD itu mungkin sudah tertanam. Contoh, yang pertama selalu saya tekankan atau marahin anak-anak itu, setiap kali kita lena kaki selalu nangkring di atas kursi. Apakah pantas seorang siswa atau pelajar kakinya nangkring di atas kursi sedangkan guru berada di depan? Nah, itulah yang akan kita hilangkan. Dengan adanya budaya positif ini, mudah-mudahan anak kita ini berangsur yang tadinya 10 kakinya naik di atas kursi, dengan ada budaya positif bisa menjadi, tidak usah 5 dulu, 8, bulan depannya 7, bulan sekali lagi 5, mungkin setahun habis. Itu tujuannya mungkin ya. Itu ada tambahan Bu Reni. Terima kasih. Iya Bu ya. Memang kita ini sangat susah untuk menghilangkan suatu kebiasaan ya Bu. Apalagi anak-anak kita ini tinggal di lingkungan desa ya Bu. Ada yang satu desanya kelahiran lama, ada yang satu desanya kelahiran baru. Nah, masing-masing desa ini memiliki kebiasaan, mungkin itu suatu kebiasaan ya Bu ya, kebiasaan yang berbeda ya. Yang satu itu kalau dari kelahiran lama itu cara tata bicaranya itu agak terdengar lembut. Yang dari kelahiran lama mungkin naik turun nadanya, mungkin kebiasaan dia karena tinggal di pinggir laut ya Bu, jadi sering nadanya itu agak keras. Nah, inilah tadi juga Ibu kasih contoh kebiasaan siswa kita sering
bersih. Mungkin ini Bu ya, kemungkinan kebiasaan dia sering nongkrong di warung kopi kali, atau dia sering melihat tingkah atau perilaku orang tuanya. Jadi jika dia seperti itu dianggapnya suatu kebiasaan yang ya biasa saja. Jadi disinilah peran atau tugas kita sebagai seorang guru ya Bu, harus lebih banyak-banyak sabarlah kita di sini Bu. Kalau ada kilo sabar, saya mau membelinya Bu. Iya, biar tidak naik tensi kita ya Bu, karena memang kondisi lingkungan sekolah kita ini memuji. Jadi emang perlu kesabaran yang sangat amat tinggi untuk kita sebagai seorang guru. Tapi alhamdulillah ya Bu, sampai saat ini lebih dari 10 tahun kita sudah bertahan di sini ya Bu, ngadapin anak-anak kita ya, yang alhamdulillah juga dari beberapa siswa kita yang sudah menjadi orang sukses ya Bu. Nah itu kebanggaan kita tersendiri. Semoga semakin lama semakin banyak lagi siswa kita yang sukses. Intinya di sini kita harus bersabar untuk menghadapi tingkah pola perilaku siswa kita ya Bu. Mungkin ada Pak Evan atau masih Bang, tanya mana? Dia tegak, ada usah tegak. Dia ada yang cowok ini. Enggak usah tegak. Bebasin nanya. Ya silakan Pak Evan. Ya Bu. Mana agak mundur. Ya di sini saya ingin bertanya. Terus seringkali kita melihat kebiasaan siswa, ketika kita memberikan tugas, itu mereka sangat jarang sekali mengerjakannya. Apalagi ketika kita mengajar, itu mereka sangat sering mengobrol dalam kelas dan jarang memperhatikan kita. Bagaimana cara menghadapi sesuatu tersebut, Ibu? Nah itulah Pak Evan dilema kita ya sebagai seorang guru. Kebiasaan siswa kita, padahal udah sering kita tegur ya Pak Evan ya, masih juga dilakukannya. Baru-baru ini saja, kemarin saya mengajar di kelas 7 itu Pak Evan, tugas yang diberikan itu tugas rumah, dan tugasnya itu sangat mudah saya berikan, mencari 4 contoh pantun di Google. Bukan saya suruh membuat pantun sendiri berdasarkan unsur-unsur pantun ya. Tapi ternyata apa yang terjadi Pak Evan? 1 minggu diberikan tugas pas jam pertemuan saya kemarin, dari 32 siswa 15 siswa tidak mengerjakan tugasnya. Jadi kemarin saya ambil tindakan mereka. Jadi saya gunakan segitiga restitusi, yaitu pembuat rasa bersalah 5 kontrol guru. Karena saya mau marah percuma, tidak bisa juga mau memarah anak, karena udah melihat setengah kelas itu hampir tidak mengerjakan tugas. Jadi saya berkaca pada diri sendiri, oh ini berarti mungkin kesalahan saya sebagai guru. Jadi motivasi dari dalam diri saya ingin saya timbulkan, bagaimana caranya biar mereka atau siswa saya besok tidak lagi ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Apalagi kalau udah disuruh mengerjakan tugas, banyak yang berbicara, banyak yang ngobrol. Nah disinilah peran kita sebagai guru ya Pak, lebih banyak kita mengontrol siswa kita. Jika dia berbuat suatu tindakan yang menyimpang, hendaknya kita berikan sedikit masukan. Kita gunakannya tadi segitiga restitusi. Bagaimana Pak Evan? Ya terima kasih atas solusinya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang Bapak Ibu guru yang mengganjal di hati, yang ingin ditanyakan biar nggak sampai di rumah masih berpikir tadi saya lupa menanyakan. Coba kalau masih
kasih kalau sudah paham. Untuk sebelum mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif, mari kita bersama-sama guru semuanya untuk menerapkan budaya positif walaupun tidak cepat, secara bertahap. Yang penting kita bisa melaksanakan budaya positif bersama-sama. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bu Reni atas pencerahannya pagi ini. Masukan yang sangat bagus, penyajian yang sangat bagus, sangat bermanfaat bagi kami sebagai selaku guru dan bagi semua yang hadir di sini. Terima kasih, saya selaku moderator, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan modul 1.4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ibu, di sini kita akan membuat kesepakatan kelas berdasarkan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Tidak tahu. Ada yang tahu arti kesepakatan? Kerjasama.
Assalamualaikum, saya Indra Lesman Hepni, Kepsek SMP Negeri 7 Tungkalulu. Saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 yang memiliki kinerja dan etos kerja yang tinggi. Dan saat ini khusus buat Bu Tati Sumira dan Bu Reni Kuntari yang saya banggakan karena pada saat ini sedang melaksanakan pelatihan calon guru penggerak Angkatan 9 dengan dilakukannya aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif yang dilakukan di sekolah kita, yang tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Semoga dengan kegiatan ini ke depannya dan seterusnya tetap dilaksanakan sesuai dengan slogan guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih.